Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurwiyanti, NIM 43040190244. Mata kuliah mikrokonseling kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konfrontasi dan teknik fokus dalam konseling. Definisi konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Willis 2014. Dan juga teknik ini merupakan teknik langsung yang dimana konselor menantang klien untuk menghadapi diri mereka secara realistis. Konfrontasi merupakan interaksi yang intens secara emosional antara konselor dan klien. Teknik konfrontasi digunakan secara hati-hati karena memberikan komentar khusus terhadap klien yang tidak bisa konsisten dengan cara waktu yang tepat. Selanjutnya, tidak boleh menilai apalagi menyalahkan. Yang terakhir dilakukan dengan dengan perilaku attending dan empati. Contoh dialognya, klien, saya baik-baik saja Bu, dengan mimik muka yang sedih. Anda bilang baik-baik saja, akan tetapi yang saya lihat dari ekspresi ataupun suara Anda, ada suatu kegelisahan atau kesedihan ketika mengatakan ini. Tujuan teknik konfrontasi yaitu mendorong klien menggandakan penelitian diri secara jujur. Yang kedua, meningkatkan potensi klien atau meningkatkan kemampuan klien. Yang ketiga, membawa tingkat kesadaran adanya diskrepansi, konflik atau kontradiksi dalam dirinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknik konfrontasi merupakan keterampilan konselor membantu konseli untuk menyadari adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan atau bahasa badan, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli sehingga konseli dapat merubah perilakunya menjadi terarah dan menjalani gaya hidup yang sehat. Yang selanjutnya yaitu definisi teknik fokus. Fokus merupakan suatu teknik yang dapat membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang pada umumnya saat dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Focusing yaitu memfokuskan pembicaraan, mengawasi keraguan, memfokuskan pembicaraan yang menyebar atau bertele-tele atau bersama-samar. Oleh karena itu, seorang konselor seharusnya dapat membantu klien supaya dapat fokus di masalah tersebut. Karena kadang ketika sudah bercerita, fokus tujuan masalahnya akan hilang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam teknik fokus. Fokus pada diri klien, fokus pada orang lain, fokus pada topik. Yang fokus mengenai budaya nanti akan saya jelaskan di dalam video. Assalamualaikum Mbak Nia. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Kelas berapa sekarang? Kelas 9 Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik saja Mbak. Mbak Nia mengatakan baik-baik saja. Akan tetapi yang saya lihat dari suara ataupun ekspresi ada sesuatu kegelisahan atau kesedihan. Ya begitulah Mbak. Sekolahkah hari ini? Sekolah Mbak. Bagaimana sekolah hari ini? Baik-baik saja Mbak. Akan tetapi saya bingung Mbak.
Saya kan mau lulus sekolah dan ingin melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Pilihan saya yaitu di suatu SMA impian saya dan juga SMA tersebut SMA terfavorit di kota saya. Akan tetapi tidak ada dukungan dari orang terdekat saya seperti orang tua saya dan kakak-kakak saya. Hambatan seperti ini membuat saya sangat tidak percaya diri dan bingung. Oke, kalau begitu boleh tahu bagaimana hubungan Mbak Nia dengan orang tua Mbak Nia? Hubungan saya dan orang tua saya tidak terlalu dekat dan juga jarang mengobrol ketika di rumah. Apakah yang Mbak maksud tentang hambatan tersebut? Hambatan yang saya maksud adalah tidak ada dukungan dari orang tua saya dan kakak-kakak saya. Oke, saya paham tentang perasaan Mbak Nia sekarang. Jadi, seberapa tidak percaya diri Mbak Nia sekarang? Sangat tidak percaya diri karena dapat dilihat bahwa orang tua saya dan kakak-kakak saya tidak mendukung keinginan atau impian saya. Jadi, kesimpulannya, konfrontasi adalah suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya ketidaksamaan antara suatu perkataan, perbuatan, senyum dengan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fokus. Fokus di sini dimaksudkan untuk membantu seorang klien untuk dapat memusatkan perhatian pada topik pembicaraan lagi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada teknik konfrontasi, yaitu kelebihannya yaitu mudah dalam mengaplikasikan dalam konseling. Yang kedua, konselor dapat mengetahui perasaan konseli yang sebenarnya. Yang ketiga, konselor dapat mengetahui kejujuran konseling. Yang keempat, konseli menyadari perasaan yang sebenarnya. Kelemahannya yaitu konselor sering terjebak dengan emosinya saat melakukan konfrontasi. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.